Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan live update khusus Tribun Lampung. Live update khusus kali ini akan menyajikan informasi terkini mengenai kasus PNS Pringsewu yang hilang. Dan inilah live update selengkapnya. Gede Made Adi Rinata, Bendahara Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pringsewu Lampung dikabarkan hilang sejak Selasa 3 Januari 2023 lalu. Kabar hilang tersebut tersebar melalui pesan berantai WhatsApp pada Rabu 4 Januari 2023 sore. Dalam pesan tersebut, kronologi kejadian bermula saat Sayu, istri Adi Rinata, pulang ke rumahnya di Seputih Ramat, Lampung Tengah pada Sabtu 31 Desember 2022. Adi Rinata berencana menyusul istrinya yang sudah pulang kampung terlebih dahulu. Dan pada Selasa 3 Januari 2023 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Adi Rinata sempat menghubungi istrinya. Kepada Sayu, Adi Rinata mengatakan akan pulang dari Pringsewu melalui rute Pringsewu Kalirejo Watas. Dalam pesan itu juga disebut biasanya Adi Rinata pulang lewat gunung atau Tulung Itik Kalirejo Bekri dengan mengendarai sepeda motor. Akan tetapi Adi Rinata tak juga kunjung tiba hingga tengah malam. Padahal Pringsewu ke Seputih Raman biasanya hanya perlu ditempuh selama 2 jam dengan menggunakan sepeda motor. Saat dihubungi oleh Sayu, ponsel Adi Rinata tak aktif karena khawatir Sayu menyusul suaminya ke Pringsewu. Tetapi sang suami tidak ada di sana. Saat dikonfirmasi oleh Tribun Lampung, Kepala DLH Pringsewu Nur Fajri membenarkan bahwa Gede Made Adi Rinata merupakan PNS di dinasnya. Fajri menyebut pihaknya pada Rabu 4 Januari 2023 lalu telah melakukan penyisiran jalan yang biasa dilalui oleh Adi Rinata. Dari hasil penyisiran jalan, lanjut Fajri, diketahui melalui CCTV di Kampung Sinar Luas Bangunrejo, Lampung Tengah pada Selasa 3 Januari 2022. Pukul 15:14 waktu Indonesia Barat, Adi Rinata terlihat melintas dengan mengenakan sepeda motor dalam keadaan sehat. Fajri menjelaskan hari itu tim 11 juga akan melakukan penyisiran. Fajri berharap Adi Rinata dapat segera ditemukan dalam keadaan sehat. Baiklah Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kelanjutan dari berita hilangnya PNS di Pringsewu, kita telah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Riana. Halo, selamat siang Riana. Halo, selamat siang Mutia. Ya, Riana bisa dijelaskan kabar terkini atau hasil penyelidikan lebih lanjut mengenai hilangnya PNS Pringsewu yang sudah 9 hari dinyatakan hilang sejak 3 Januari lalu, Riana. Oke, baik, terima kasih Mutia. Saat ini Tribuner, saya sedang berada di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu untuk mengabarkan terkait perkembangan pencarian PNS di DLH Pringsewu yang sudah hilang sejak Selasa 3 Januari lalu. Bermula saat Gede Made Adi Rinata atau yang biasa dipanggil Adi Rinata itu terakhir mengantor di DLH Pringsewu pada Selasa 3 Januari 2023. Sebelum Adi Rinata pulang ke Lampung Tengah, dia sempat ngantor setengah hari sampai dengan pukul 12 atau pukul 1 siang. Sebelum dia pergi, menurut wawancara dengan teman-teman sekantornya, Adi Rinata sempat menguras
akuarium miliknya. Beberapa teman mengatakan 2 minggu terakhir Adi Rinata memang sedang suka-sukanya memelihara ikan menggunakan akuarium yang ada di ruangannya. Sebelum dia pergi pada siang itu, dia sempat menguras kolam ikannya bersama teman-temannya. Kemudian pukul 2 siang, ia izin pulang karena hari Rabu keesokan harinya ia akan merayakan galungan bersama istrinya dan keluarganya di kampungnya di Lampung Tengah. Jadi pukul 2 Adi Rinata sudah pukul 1 atau 2 siang, Adi Rinata sudah pamitan, sudah izin dari kantornya di LH Pringsewu untuk pulang terlebih dahulu. Dan seperti diketahui di rekaman CCTV, Ade Rinata membawa bingkisan berupa kue-kue yang berada di kardus, yang dimasukkan ke dalam kardus dan dibawa di depan motornya itu untuk merayakan galungan bersama istrinya. Nah, namun saat Ade Rinata pergi menuju ke kampungnya, Ade Rinata sempat mengirimkan pesan kepada istrinya kalau dia sedang menuju perjalanan. Akan tetapi sampai tengah malam Ade Rinata tidak juga kunjung tiba karena istrinya khawatir. Kemudian istri Ade Rinata menyusul ke Pringsewu ke kontrakannya di Pringsewu, akan tetapi Ade Rinata juga tidak ada di kontrakannya. Kemudian atas kejadian itu istri Adi Rinata, yaitu Sayu, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, akan tetapi bukan di Pringsewu, melainkan di Lampung Tengah. Kemudian pihak rute yang biasa dilewati Adi Rinata untuk pulang ke kampungnya. Baiklah Tribuners, sepertinya reporter Riana sedang sedikit ada kendala dikarenakan tidak bisa melanjutkan Zoom mungkin karena sinyalnya ya Tribuners. Dan Tribuners, seperti yang kita ketahui, laporan terkait dengan PNS Pringsewu yang hilang ini sudah 9 hari dan saat ini juga belum ditemukan. PNS Pringsewu Lampung ini dilaporkan hilang terakhir dilihat itu di Simpang Wates. Diketahui Gede Made Adi Rinata ini tercatat sebagai PNS Dinas Lingkungan Hidup Pringsewu Lampung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pringsewu Lampung, Nur Fajri, mengungkapkan setelah melakukan penyisiran beberapa hari melalui CCTV beberapa rumah warga, Adi Rinata terlihat terakhir kali di Simpang Wates. Fajri mengungkapkan dari rekaman CCTV yang diperoleh pihaknya, Gede Made Adi Rinata terlihat pada pukul 15:30 telah melewati kebun tebu. Kemudian lebih lanjut, dari CCTV yang diperoleh di rumah makan Eka perempatan Wates, Gede Made Adi Rinata mengarah ke Tegineneng. Fajri juga menyebut pada Jumat 6 Januari 2023 lalu, istri Gede Made Adi Rinata telah menyambangi kantor DLH Pringsewu. Atas kejadian ini, Fajri berharap Gede Made Adi Rinata segera ditemukan dalam keadaan sehat. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polres Pringsewu, Aibda Suhud, mengungkapkan pihaknya tak menerima laporan dari keluarga Gede Made Adi Rinata. Akan tetapi ternyata pihak keluarga sudah melaporkan kehilangan tersebut di Polres Lampung Tengah. Meski begitu, lanjut Suhud, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan pihak keluarga.
Prinseu Lampung yang dilaporkan hilang sejak 3 Januari 2023 lalu mengaku suaminya tidak memiliki masalah. Istri PNS Prinseu Lampung yang dilaporkan hilang, Nisayu Keyut Dewi Vitasari menceritakan selama membina hubungan keluarga bersama sang suami, ia tidak pernah terlibat dengan masalah. Diketahui pihak keluarga telah membuat laporan di Polres Lampung Tengah dan juga melakukan upaya pencarian PNS Prinseu Lampung tersebut. Hingga kini, pihak keluarga tetap berupaya untuk mencari petunjuk keberadaan suaminya. Selain itu, pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Lampung Tengah. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Prinseu, Lampung IGD Made Adi Rinata yang hilang sejak Selasa 3 Januari lalu, dikenal sebagai sosok yang cerdas. Adi Rinata juga memiliki perangai yang baik, hal itu diungkapkan oleh Kepala DLH Prinseu Nur Fajri. Selain itu, Adi Rinata juga dikenal sebagai orang yang baik dan supel. Ia selalu ramah dan baik kepada setiap teman di kantornya. Hal serupa diungkapkan oleh Kabid Persampahan Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLH Pemerintah Kabupaten Prinseu, Adam Altusius. Menurut Adam, Adi Rinata adalah salah satu sosok PNS teladan. Selain itu, Adi Rinata juga menggemari olahraga bersepeda. Adam berharap teman kerjanya ini dapat segera ditemukan dan dalam keadaan sehat walafiat. Ia berharap kepada masyarakat yang melihat Adi Rinata untuk segera menghubungi kepolisian terdekat ataupun pihak keluarga di nomor 081299975787. Baik Tribuners, untuk mengetahui perkembangan dari penyelidikan Polres Lampung Tengah, kita sudah terhubung dengan reporter Fajar. Halo, selamat siang reporter Fajar. Halo, selamat siang Fajar. Siang. Halo, Ya, selamat Fajar, siang. bisa dijelaskan bagaimana kabar terkini mengenai hilangnya PNS Prinseu di daerah berdasarkan hasil dari penyelidikan kepolisian di Lampung Tengah, Fajar? Oke, baik, dapat saya sampaikan untuk perkembangan kasus yang diketahui saat ini sudah hari ke-9 hilangnya Gede Made Adi Rinata. Dari pihak kepolisian telah menerima laporan sejak tanggal 5 Januari 2023 dan untuk perkembangannya melalui Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Upaya penyelidikan yang dilakukan yaitu dengan upaya pencarian yang dilakukan pihak Polres yaitu dengan menyisir lokasi-lokasi tempat hilangnya terlapor atau IGD Made Adi Rinata, yaitu di sepanjang jalan dari Prinseu menuju Lampung Tengah. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi tempat terakhir IGD Made Rinata ditemukan atau terpantau kamera CCTV sebelum akhirnya dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Dan di belakang saya ini adalah Simpang Wates, yaitu titik temu jalan dari Prinseu yang mengarah ke Gunung Sugih atau menuju ke Bandar Lampung. Dan pihak keluarga, selain pihak kepolisian, pihak keluarga pun juga tengah melakukan upaya pencarian, baik itu dari posting di sosmed ataupun berupaya mengunjungi tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi terakhir IGD Made Adi Rinata sebelum hilang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Ya. Rekan Fajar, terkait dengan terakhir kali korban dilihat itu kan tadi di lokasi yang saat ini Fajar berada. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi jalan di tempat tersebut? Mungkinkah ramai atau biasanya memang lalu lalang kendaraannya cukup ramai di sana dengan kendaraan kecepatan tinggi? Mungkin bisa dijelaskan Fajar kepada Tribuners di rumah? Baik, untuk lokasi saya saat ini atau tepatnya di
tepatnya di Simpang Paswates, itu kondisi jalannya cukup ramai, baik di pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Karena jalan ini adalah jalan nasional, seperti yang kita lihat di belakang saya terdapat kendaraan baik minibus, kendaraan pribadi, atau kendaraan angkutan yang lalu lalang di jalan ini. Eh, jadi bisa dipastikan bahwa jalan ini selalu ramai atau jalan sibuk seperti itu. Baik rekan Fajar, mungkin ini yang ingin ditanyakan juga terkait dengan perkembangan dari laporan pihak kepolisian ataupun penyelidikan. Apakah ada perkembangan lebih lanjut seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Lampung Tengah? Fajar, bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah? Untuk saat ini dari pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan. Penyelidikan tersebut sudah dilakukan sejak dilaporkannya IGD Made Adirinata. Pihak kepolisian memerlukan proses untuk melakukan penyelidikan ini karena berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, IGD Ade Adirinata dikenal tidak memiliki masalah, baik itu masalah dari keluarga ataupun di pekerjaan. Sayu selaku istri Made mengaku bahwa selama ia membina keluarga dengan dirinya tidak pernah ditemukan masalah di keluarga. Begitupun di pekerjaan. Sayu tidak pernah mendapatkan cerita tentang masalah di pekerjaan Made. Dan untuk saat ini pihak kepolisian juga sedang mengumpulkan petunjuk-petunjuk dan tetap melakukan upaya pencarian. Seperti itu. Dan di jalan tersebut terakhir kali korban dilihat, apakah ada informasi dari warga mungkin mengenai terjadinya kecelakaan ataupun informasi lainnya yang didapati dari warga sekitar Fajar? Baik, berdasarkan keterangan dari pemilik CCTV ataupun dari sejumlah warga yang ada di sekitar situ atau beraktivitas di sekitar situ, tidak pernah terjadi adanya kecelakaan, baik itu di tanggal 3 maupun sebelumnya. Jadi karena terakhir dilihat terpantau CCTV di dekat Simpang Wates, jadi kemungkinan apabila terjadi kecelakaan ada di sekitar situ. Namun berdasarkan keterangan dari masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi ditemukannya Made Renata dalam CCTV, tidak ada kecelakaan. Baik Fajar, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Baik Tribuners, kita sudah mengetahui seperti apa kabar terkini hilangnya PNS Pringsewu yang sudah dilaporkan langsung dari rekan kita Fajar di lokasi terakhir kali korban terlihat di CCTV. Dan saat ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan rekan reporter Riana di Pringsewu. Halo Mutia. Halo Riana. Riana, bisa kita lanjutkan perbincangan tadi terkait dengan PNS Pringsewu yang hilang. Lalu seperti apa saat ini kondisi dari pihak keluarga, terutama sang istri? Apakah beliau masih berusaha untuk terus menemukannya? Apakah saat ini sang istri mengalami sakit karena terus memikirkan suami atau bagaimana, Riana? Bisa dijelaskan? Oke, baik Mutia. Jadi pihak keluarga, yaitu istri dan juga keluarga besarnya, beberapa waktu lalu sudah berkoordinasi dengan pihak DLH Pringsewu. Keluarga sempat ke dinas DLH Pringsewu untuk melakukan koordinasi apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan akan dibantu oleh DLH Pringsewu. Dan menurut Kadis DLH Pringsewu, istri menurut kepercayaan keluarganya sempat memasang dupa berupa dupa karena itu kepercayaan keluarganya gitu di sekitar lingkungan dan pintu masuk DLH Pringsewu. Kemudian hanya sebatas satu kali pernah datang, akan tetapi selalu berkomunikasi dengan teman-teman di DLH Pringsewu untuk terkait perkembangan pencarian Ade Renata yang sudah 9 hari hilang ini. Kemudian untuk kepolisian memang tidak melakukan
laporan di Polres Pringsewu, akan tetapi saya sudah berkoordinasi juga dengan Humas Polres Pringsewu. Memang Polres Pringsewu membantu mencari dan melakukan koordinasi terus-menerus kepada Sayu, istri dari I Gede Made Adirinata yang sudah hilang sejak 9 hari yang lalu. Jadi selalu dilakukan koordinasi dari pihak keluarga ke DLH, dari pihak keluarga ke Polres Pringsewu. Jadi itu Mutia. Baik, terima kasih rekan Riana atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan terkini mengenai perkembangan pencarian dari PNS Pringsewu yang hilang bersama dengan reporter Fajar di Lampung Tengah dan juga reporter Riana di Pringsewu. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Pairul Syah selaku sosiolog kriminal dari FISIP Universitas Lampung, di mana kita akan berbincang mengenai perspektif dari sosiolog kriminal terkait dengan kasus PNS Pringsewu yang hilang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Pairul Syah. Ya, sepertinya suaranya belum terdengar Tribuners, sedikit ada kendala, mohon maaf. Ya, suaranya belum terdengar. Sedikit ada kendala, mohon maaf Tribuners, ditunggu sebentar. Halo, selamat siang. Kita sudah terhubung dengan Bapak Pairul Syah selaku sosiolog kriminal dari FISIP Universitas Lampung. Almarhum sama buat Nandi. Halo. Ya. Halo Pak, bisa dijelaskan terkait dengan kasus PNS Pringsewu yang hilang ini, bagaimana menanggapi fenomena orang hilang dari sisi kriminolog? Ya baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi pun dari proses orang hilang itu kan bisa diasumsikan terjadi tindakan kriminal. Ya. Jadi kriminal di mana bisa seorang itu hilang akibat perbuatan jahat orang. Dan yang kedua, ada juga dia bisa hilang menghilangkan diri. Artinya apakah dia menghindar, ada masalah di keluarga atau di kantor dan seterusnya. Nah ini yang bisa hilang karena dibegal atau dirampok atau dibunuh. Jadi ada dua asumsi kenapa orang itu bisa hilang. Bisa dari dianya sendiri atau ada pihak lain yang menghilangkannya. Itu Mbak. Baik, dengan banyaknya kemungkinan dikarenakan orang hilang ini mungkin saja bisa menjadi korban kejahatan atau kabur melarikan diri ataupun mungkin hilang kesadaran dan sebagainya, dan mungkin juga ada yang mengaitkannya dengan unsur mistis. Menurut Bapak sendiri seperti apa untuk kasus PNS yang hilang ini Pak? Tanggapannya seperti apa? Iya, jadi kalau kita lihat status dari Pak Gede Made Adirinata ini kan seorang dinas di kantor lingkungan hidup dan beliau sebagai bendahara. Nah kalau dikaitkan dengan kedudukannya di kantor, dia pasti ngelola uang. Ya, nah apakah bendahara apa ini kita belum tahu. Apa bendahara rutin atau bendahara proyek dan seterusnya. Nah dari kaitannya kalau kita analisis dia dilakukan kejahatan oleh orang lain. Nah bisa saja dia ini dirampok, ya, bisa juga dibegal. Ya, jadi untuk menghilangkan jejak, dia akhirnya dibawa atau dihilangkan oleh si pelaku. Dan juga dia ini kalau toh untuk barang-barangnya ini kan dia ada bawa motor gitu kan. Nah ini ada upaya dari si pelaku untuk menghilangkan dari si korban ini. Kalau dia terdapat tindak kejahatan. Ini kita dari asumsi kehilangan Pak Gede ini tidak serta-merta dia mendapat tindakan kejahatan. Tapi kalau saya bilang awal, dia bisa memang menghilangkan dirinya. Dia kabur, karena kita juga nggak tahu masalah di kantor ada nggak. Bapak tahu ada perbuatan dia yang
di kantor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga dia lari. Nah ini, nah tinggal dari pihak polisian mengumpulkan data, ada barang-barang bukti yang barang yang dibawa oleh si Pak Gede ini, gitu. Selanjutnya gimana? Baik, terkait dengan PNS yang hilang ini, kira-kira dari sesi sosiolog, apakah yang harus dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari tahu kenapa sih kira-kira korban ini bisa hilang, apalagi sudah hilang selama 9 hari dan sampai saat ini belum juga ditemukan? Iya, jadi kalau dia mendapatkan tindak kejahatan, maka upayanya itu kita harus lapor kepada kepolisian, ya, yang mengumpulkan data, memberikan kepada pihak yang berwajib. Ini kondisi pada saat dia masih ada di rumah atau hari-hari sebelumnya, karena dia punya anak istri, ada nggak sikap dia di dalam melakukan interaksi sosial itu ada perubahan-perubahan yang terindikasi ada dia rasa gelisah, ada rasa ketakutan dan seterusnya, atau dia ada perbuatannya yang agak beda. Ini kalau ada perilaku yang dia lakukan sendiri. Nah selanjutnya ketika dia ini dapat tindak kejahatan, ya berarti misalnya dibegal atau itu dibunuh. Nah ini bisa karena udah banyak beberapa tahun atau berapa yang lalu ini kan sering orang melakukan tindak kejahatan langsung dibunuh, ya, dan biasanya bisa dimutilasi untuk menghilangkan jejak atau dibuang ataupun juga mayatnya ini ditanam kalau dia mendapat kekerasan dan akhirnya meninggal korban ini. Itu. Nah langkahnya ya lapor ke polisi, kita bantu pihak kepolisian, kasih cerita selama ini dia bergaul sama siapa, dan kalau ada HP-nya sih enak ya, jadi ada siapa penelpon terakhir itu bisa meminta informasi kepada para orang-orang yang terhubung melalui pihak HP-nya. Ini kalau dia kita asumsikan dapat kejahatan. Halo? Ya, baik Pak. Lalu seperti apa sih yang harus dilakukan dari pihak Dinas DLH, mungkin selaku dari dinas di mana tempat korban bekerja? Ya, jadi biasanya dari pihak kepolisian setelah dia mendapat laporan dari keluarga yang melapor tentang kondisi kehilangan Pak Gede, maka biasanya polisi akan mencari info-info atau fakta-fakta, data-data yang menyangkut keterkaitan dengan Pak Gede. Nah, di kantor juga bisa diminta keterangan, karena kantor itu adalah keluarga kedua setelah di rumah. Artinya pola interaksi sosial secara sosiologi dia akan lakukan itu. Nah, terkadang malah di kantor itu lebih banyak tahu tentang Pak Gede daripada orang di rumah. Nah, mungkin nanti kalau dia udah buat laporan keluarganya dari pihak kepolisian akan mengundang, bahkan harus dilidik juga kegiatan itu bendaharanya ini. Karena diasumsikan sementara ini saya bisa lihat tuh kalau dia mendapat kejahatan ini pasti menyangkut tentang hartanya ini, tugasnya sebagai bendahara. Nah, bendaharanya juga ini bendahara apa ya, Dek? Bendahara proyek apa bendahara rutin kantor? Pak. Berarti dia yang ngurus kegiatan rutinitas keuangan di kantor. Itu satu ya. Iya, betul. Nah, ini yang di aspek dapat tindak kekerasan dari pelaku kejahatan terhadap diri Pak Gede. Nah, yang kedua, ini saya bilang tadi, bisa saja Pak Gede yang ngilangin diri. Jadi polisi juga harus jeli. Karena hilangnya Pak Gede belum tentu dia dapat tingkat kejahatan. Tapi si Pak Gede khawatirnya, jikalau ada perbuatan di kantor, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dia bisa pergi dia. Atau di rumah tangganya ada masalah nggak? Gitu loh. Siapa tahu di rumah tangganya ada masalah, dia tidak bisa menyelesaikan secara baik-baik, dan ngambil simpulan untuk lari. Karena ada secara interaksi sosial, ketika orang itu mendapat suatu tekanan, maka dia akan menghindar dari tekanan tersebut, bisa lari, bisa bunuh diri, dan berupaya
tidak menyelesaikan dengan asumsi yang berkesimpulan yang dengan baik. Hilangnya PNS ini kan sudah 9 hari berlalu dan polisi sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencarian terhadap korban. Nah, kemungkinan apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian mengingat waktu 9 hari adalah waktu yang cukup lama untuk dinyatakan korban hilang, Pak? Iya, jadi untuk mengungkap kehilangan Pak Gede dengan asumsi saya pertama dapat tingkat kejahatan atau dia sendiri yang menghilangkan dirinya. Nah, kalau untuk mengungkap kejahatan itu tidak terhitung. Ya, maksudnya apa? Ada yang sampai tahunan baru ketemu, terungkap, gitu loh. Kalau memang dia dibunuh orang, dirampok orang, itu karena dia bawa motor. Nah ini, jadi kalau kita susuri maka diminta informasi daripada para masyarakat, ya, kepada seluruh rekan-rekan kantornya yang mengetahui atau tetangganya yang mengetahui tentang Pak Gede ini untuk bisa menyebarluaskan. Nah ini salah satu tribun ini luar biasa ya, telah membantu dari pihak kepolisian untuk mencari informasi tentang kehilangan Pak Gede Made Adi Rinata ini. Nah yang kedua, kalau dia menghilang, ya, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apapun bentuk apa di kantor, hubungan di luar, dia tertekan. Nah ini disebarkan aja foto, dimohon bantuan dipiralkan, telah hilang Saudara Gede Made Adi Rinata. Jadi nanti hilangnya ini dengan motif apa kita terbongkar setelah ditemui. Nah, cara satunya menyebar informasi, ya, menyebar informasi kepada seluruh khalayak. Ini bisa melalui media gini atau ditambah dengan YouTube atau di grup-grup disebar dengan profil foto si Pak Gedenya ditampilkan, gitu loh, biar orang tahu dengan kondisi ini. Nah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kita sudah berbincang mengenai tanggapannya dari sisi kriminolog terkait dengan kasus hilangnya PNS Pringsewu. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di Lampung Tengah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa dalam... Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali tentunya untuk Tribuners di rumah. Oke. Ya Tribuners, saat ini kita sudah terhubung kembali dengan rekan reporter Tribun Lampung di Lampung Tengah, yakni Fajar. Halo, selamat siang Fajar. Baik, sepertinya terjadi kendala Tribuners dengan reporter kita di Lampung Tengah. Ya Tribuners, seperti yang kita ketahui PNS hilang. Ini sudah 9 hari berlangsung di mana pihak kepolisian pun terus melakukan upayanya untuk melakukan pencarian terhadap korban. Begitu juga dengan pihak keluarga serta rekan satu kantor dari korban yang berharap korban I Gede Made Adi Rinata bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Baik Tribuners, seperti tadi yang sudah saya katakan, kalau kita akan terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lapangan, yakni Fajar, yang saat ini sudah berada di lokasi terakhir kali korban terlihat di CCTV. Halo, selamat siang Fajar. Ya, selamat siang Mutia. Ya, Fajar, tadi kan kita sudah mendengarkan pendapat dari pengamat di mana ada kemungkinan bahwa korban ini bisa saja menjadi korban kriminal ataupun bisa saja korban ini memang melarikan diri, menghilang dan sebagainya. Lalu dari pihak kepolisian di Polres Lampung Tengah sendiri bagaimana mereka menyikapi kasus hilangnya PNS Pringsewu ini Fajar? Baik, seperti yang dijelaskan Pak Parul tadi, benar demikian. Dari pihak kepolisian juga sudah melakukan spekulasi yang dilakukan berdasarkan data yang dihimpun dari penyelidikan oleh pihak kepolisian.
Di antaranya berbagai kemungkinan juga diprediksi, baik itu dari segi korban kriminal ataupun dari permasalahan keluarga. Kemudian dari pihak kepolisian juga menyusuri lokasi, selain melakukan spekulasi juga menyusuri lokasi, lokasi di tempat ditemukannya petunjuk, yaitu rekaman CCTV di dua tempat yang berdekatan. Dua CCTV tersebut berjarak sekitar 300 meter. Dari jarak tersebut kemungkinan memang si IGD Made Adirinata ini dalam keadaan baik saat melintasi simpang batas. Diketahui di rekaman CCTV tersebut, IGD Made Rinata menggunakan sepeda motor dan menggunakan helm berwarna merah. Dan di kedua CCTV juga persis seperti itu ditemukannya. Maka dari itu pihak kepolisian juga melakukan penelusuran arah IGD Ade Rinata setelah melintasi jalan tersebut. Di persimpangan Wates sendiri itu juga ada 3 tujuan ketika sampai di tempat itu, yaitu Bandar Lampung, Metro, dan Gunung Sugih. Dari pihak keluarga sendiri memberikan keterangan bahwa IGD Ade Rinata melakukan perjalanan hendak menuju Seputiraman, Lampung Tengah. Maka demikian jalur yang ditempuhnya yaitu jalur yang mengarah ke Gunung Sugih. Setelah itu menuju ke Seputiraman. Untuk dari sisi ya baik. Fajar, terkait dengan kabar dari istri korban, di mana kan banyak sekali masyarakat ataupun warga yang berspekulasi bahwa hilangnya korban ini berhubungan dengan sesuatu hal yang mistis. Lalu juga ada kabar bahwa istrinya memang sudah datang ke salah satu lokasi di mana mungkin terakhir kali korban terlihat dan juga membawa dupa, di mana berdasarkan kepercayaan mereka bahwasannya itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk melakukan pencarian terhadap korban. Bisa dijelaskan mungkin Fajar bagaimana kronologi sang istri bisa ke lokasi tersebut? Baik, untuk dari sisi kejadian orang hilang ini memang menimbulkan banyak spekulasi ya. Baik dari segi kriminologi, baik dari segi masalah pribadi ataupun dari segi religi. Untuk pemeluk agama Hindu sendiri banyak sekali kemungkinan yang terjadi apabila seseorang dinyatakan hilang, dan itu juga mungkin dari pihak keluarga melakukan upayanya selain pencarian, pelaporan juga dari segi religi. Diketahui juga kemarin pihak keluarga juga sudah mendatangi Polres Lampung Tengah untuk mendapatkan keterangan untuk tidak lanjut pencarian dari suami Sayu. Ya. Dari pihak kepolisian pun juga menyatakan telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan upaya pencarian dan penyelidikan. Selain itu juga pihak keluarga diketahui juga sempat menyambangi DLH Pringsewu. Tujuannya itu selain berkoordinasi untuk bantuan pencarian juga melakukan upaya dari segi religi, seperti itu. Baik Fajar, lalu untuk pihak Dinas DLH Pringsewu sendiri, apakah sudah ada kunjungan ke rumah keluarga yang berada di Lampung Tengah untuk melakukan koordinasi? Untuk sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi dari pihak DLH apakah melakukan penelusuran sampai ke Lampung Tengah atau sampai ke rumah korban di Seputiraman. Bahwasanya dari pihak yang berwenang di Lampung Tengah sendiri itu informasi didapat dari satu pintu untuk upaya penyelidikan, yaitu dari Polres Lampung Tengah. Baik Fajar, lalu pertanyaan terakhir adalah terkait dengan pihak kepolisian, apakah sudah dilakukan rekonstruksi terkait di mana sudah ditemukannya jejak terakhir kali di mana korban terlihat melalui CCTV? Untuk rekonstruksi sendiri dari pihak kepolisian saat ini belum bisa mempublish hasil penyelidikan yang telah dilakukannya. Untuk sampai saat ini dari pihak kepolisian sedang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari spekulasi dan kemungkinan atau potensi yang terjadi pada IGD Ade Rinata. Oleh karena itu dari pihak kepolisian belum bisa memberikan statement atau memberikan rekonstruksi perkara
secara resmi untuk umum, seperti itu. Ya, baik rekan Fajar, terima kasih banyak atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter kita di Kabupaten Pringsewu yaitu Riana dan juga reporter kita di Lampung Tengah yaitu Fajar, serta kita sudah mendapatkan sedikit gambaran kenapa kira-kira korban ini bisa hilang dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap korban yang memang sudah hilang selama 9 hari lamanya terhitung sejak 3 Januari 2023 lalu. Dan harapannya pihak keluarga, pihak teman sekantor dan juga pihak kepolisian bisa segera menemukan korban dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan selamat. Baik Tribuners, mungkin itu saja live update khusus Tribun Lampung dalam tema mengungkap kasus hilangnya PNS Pringsewu di Lampung. Dan nantikan live update khusus selengkapnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat siang dan sampai